konten kreator pemula. Dari sekian lama saya sudah berkonten, dan setelah saya perhatikan para teman-teman konten kreator pemula ini, maka hari ini saya menyimpulkan bahwa konten kreator pemula itu terbagi dalam dua kategori menurut saya. Kategori pertama adalah konten kreator pemula yang mereka ikut atau terjun di dalam dunia perkontenan ini bukan karena niat atau bukan karena kemauannya, tetapi mungkin mereka diajak oleh teman atau saudaranya sehingga mereka ikut pun berkonten atau terjun di dunia perkontenan ini. Dan biasanya ya kali-kali yang saya perhatikan sampai sejauh ini bahwa kategori pertama ini konten kreator yang diajak oleh saudara atau seseorang itu, mereka ikut berkonten bukan karena niat atau kemauannya. Biasanya mereka tidak akan berjalan lama. Dalam arti mereka akan berhenti di tengah jalan atau yang sering saya sebut mereka akan dikalahkan oleh proses. Biasanya kategori pertama ini biasanya mereka tidak akan pernah sabar sehingga mereka tidak sampai ke akhir tujuannya. Banyak para konten-konten kreator itu yang hanya memikirkan duitnya saja karena mungkin ya ada orang-orang atau suhu-suhu atau konten kreator yang sudah besar itu pernah menunjukkan dari penghasilannya setiap bulan. Terkadang mereka berpikir bahwa untuk mendapatkan uang sebesar itu di dalam dunia perkontenan ini semudah dengan membalikkan tangan. Ternyata bukan seperti itu kali-kali. Banyak tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Begitu juga dengan proses yang panjang yang harus kita lalui. Dan disinilah biasanya para konten-konten kreator yang diajak tadi atau yang dipaksa atau terpaksa ikut dia berkonten, tanda petik dia ikut berkonten dengan terpaksa. Disinilah di proses ini tadilah, di perjalanan ini tadilah mereka biasanya akan menyerah atau dalam bahasa Batak disebut matak. Matak lah itu gitu atau ceng. Itu yang saya lihat tentang kategori pertama. Dan untuk kategori kedua adalah konten kreator yang memang benar-benar ingin berkonten, benar-benar berniat berkonten, bukan karena diajak, bukan karena dibujuk oleh seseorang, tetapi mungkin karena di tengoknya ada orang berkonten dan dia pun merasa sepertinya saya bisa kok seperti itu. Akhirnya dia pun akan belajar berkonten, akan bertanya ke sana kemari bagaimana caranya membuat video, bagaimana caranya mengedit, bagaimana peraturan dan syarat-syaratnya, dan sedikit demi sedikit, tahap demi tahap dia akan terus belajar dan belajar sehingga mereka pun akan berhasil melewati tahapan-tahapan atau proses yang panjang ini. Karena dari awal mereka itu sudah didasari dari niat dan keinginan untuk ikut berkonten, karena mungkin dia merasa saya bisa kok seperti dia. Kalau dia bisa, saya pun harus bisa. Dan tentang kategori yang kedua ini juga saya sudah banyak yang saya jumpai ya, baik yang saya kenal sendiri atau hanya kenal lewat medsos ini. Dan ternyata kali-kali kategori yang kedua ini, selama yang saya perhatikan sampai sejauh ini, mereka yang tergolong di dalam kategori yang kedua ini adalah cenderung mereka akan berhasil. Berhasil yang saya maksud itu bukan berarti mereka tiba-tiba menjadi kaya raya. Tetapi arti berhasil ini adalah relatif, tergantung kita memaknainya atau memandangnya dari segi mana. Jadi berhasil yang saya maksud ini adalah mereka berhasil melewati tahapan-tahapan itu, mereka berhasil membangun akunnya sampai besar, mereka berhasil menghantarkan akunnya sampai semua fitur-fiturnya dimonetisasi, mereka berhasil menikmati hasil dari kontennya itu. Meskipun mungkin belum sebanyak para suhu-suhu atau konten-konten kreator yang besar di luar sana. Tapi setidaknya mereka sudah berhasil mengantarkan akunnya itu sampai dimonetisasi, berhasil mereka menikmati, mencicipi hasil dari kerja keras mereka di dalam dunia perkontenan ini. Dan biasanya konten kreator pemula yang tergolong di dalam kategori kedua ini, mereka akan selalu tetap bersemangat untuk membuat konten, mereka akan tetap semangat untuk selalu belajar, sehingga konten-konten mereka akan semakin baik dan semakin berkualitas ke depannya. Berbeda dari kategori yang pertama tadi, mereka pada dasarnya berkonten bukan karena niat, bukan karena kemauan, tetapi karena diajak, sehingga mereka akan mudah dikalahkan oleh proses. Jadi kali-kali kalian yang menonton videoku ini, kalian termasuk di dalam kategori yang mana? Tolong tuliskan di kolom komentar asal kalian dari mana dan termasuk di dalam kategori yang mana. Terima kasih ya, silakan di-share supaya banyak orang yang tahu, supaya banyak orang yang terinspirasi. Semoga akun kalian cepat berkembang dan cepat dimonetisasi sehingga kalian, saya juga bisa menikmati dari hasil konten-konten kita. Tetap semangat!